Oke. Sekarang kita saya lupa ini pertemuan ke-6 atau 7 harusnya ya. Ya, sambil menunggu yang lain. Jadi kan seperti saya bilang pekan lalu, tolong dibuatkan semacam apapun itu di teknologi exploration atau teknologi yang terkait di bidang mulai dari eksplorasi sampai apapun yang terkait ya, mau mineral, batu bara ataupun lingkungan ataupun air. Nah, yang sudah sampai ke saya dari tiga tiga mahasiswa ya, mahasiswa sudah ada sampai satu satu grup. Nanti yang lainnya menyusul silahkan. Jadi gini, ini wajib dipresentasikan nanti, ya kan? Hari ini yang sudah siap itu Pak Martadi ya, siap. Kemudian kita presentasikan, nanti ada masukan dari kawan-kawan atau dari saya. Nah, itu nanti untuk perbaikan atau penambahan yang nanti akan dijadikan semacam report akhir, nanti akan disempurnakan jadi laporan di pengganti ujian akhir. Begitu ya. Jadi yang lainnya nanti tetap harus japri aja ke saya. Nanti dipresentasikan, baru buat final final filenya. Ya, bisa satu orang, bisa dua orang. Oke, gitu ya. Tadi yang satu Pak siapa? Pak, ya? Pak Rili ya, sama Mega Bayu tadi. Oke, tunggu. Oke. Kan mungkin tidak tidak mungkin lah, kayaknya judulnya nggak mungkin sama. Kalau saya lihat backgroundnya berbeda-beda. Kalau nanti temanya mendekati tidak masalah. Oke, oke seperti itu. Yang lainnya udah siap ini. Tolong diperhatikan nanti Pak siapa? Martadi akan melakukan presentasi. Saya langsung share nih Pak Ogi. Ya, coba bisa di-share ya? Seperti Silakan. apa ini? Oke. Ya, nanti jadi pelan-pelan juga nggak masalah. Nanti pertanyaannya sekitar judul ini atau tema yang per slide-nya untuk memperkuat itu. eh saya harapkan ada masukan ya. Nanti keaktifan akan saya coba. Pasti akan dinilai ya. Dinilai untuk penilaian di akhir nanti. Seperti itu. Oke. Yang lainnya siap ya? Siap-siap. Pak Mega, Fajar, Asep, Mbak Sartika. Siap ya? Siapa lagi? Rio Ya Anggara ada. Pak. Ya, oke. Oke, waktu dan tempat. Silakan Pak Amar tadi. Oke, makasih Pak Ogi. Terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk eh, memberi masukan untuk eh, terkait materi yang akan saya bawakan, yaitu sistem pelaporan konservasi batubara PT Brokol yang berbasis web-based survei 123. Oke, Oke, sebenarnya latar belakang dari proyek ini itu ada beberapa poin, yaitu satu, membantu memaksimalkan sumber daya tidak tertambang batu bara, terus membantu meningkatkan mine recovery batu bara. Yang ketiga itu pemenuhan dari regulasi Kepmen 1827 tentang konservasi batu bara. Terus yang keempat terkait pelaksanaan dari Kep Dirjen Minerba tentang petunjuk teknis pelaksanaan konservasi dari eh, mineral dan batu bara. Nah, ini sekilas saja ya SO tadi saya sempat lampirkan, di mana konservasi itu kan ada empat, eh, yaitu saat itu recovery, pengolahan dan sisa, recovery pengolahan dan sisa hasil pengolahan ini di CPP biasanya. Terus ada recovery penambangan yang di dalam pit, terus kualitas rendah itu bisa di CPP, bisa di pit. Ini kebetulan yang ngelit waktu itu saya ya. Terus ada cadangan marginal dan tidak tertambang. Nah, terkait penggunaan teknologi ini diaplikasikan di pengelolaan batu bara kualitas rendah. Nah, ini awalnya itu dilakukan di 2018, awal-awal GMP waktu itu ya, Good Mining Practice. Waktu itu kan kebetulan dikompetisikan sama SDM, kita sudah melakukan, tapi waktu itu kita masih manual semua itu. Konservasinya tidak direncanakan, prosedurnya belum ada, terus dokumentasi, checklist belum ada. Terus ada perbaikan di 2019, tapi ini masih manual juga. Kita buat checklist, perencanaan sudah ada, dokumentasi, prosedur sudah ada. Cuma ini kelemahan dari checklist ini kan, jadi si
Ini yang ngelit di lapangan ini kan pitologis ya, yang di lapangan. Jadi teman-teman geologis dia akan berkolaborasi dengan pengawas-pengawas si kontraktor, dikasih checklist. Nanti ketika ini yang di bawah ini contoh kegiatan pengambilan menot ya, nanti di tonasenya dicatat sama pengawas. Nah, itu 2019. Cuma ini ada banyak bolongnya ini biasanya. Karena kedisiplinan, terus kadang tidak melaporkan itu. Ini periode 2018 ke 2019. Nah, kemudian kita ada melakukan improvement. Bagaimana karena banyak bolongnya, terus error-errornya seperti typing manual, terus productivity-nya, terus tidak bisa melampirkan foto, terus koordinatnya belum ada. Makanya kita menggunakan aplikasi pelaporan berbasis WebGIS, WebGIS. Kita sebut ini sebenarnya smart form dulu namanya smart form, dari manual ke smart form, form aplikasi pintar gitu ya. Nah, ini historical timeline-nya. Awalnya kita pakai aplikasi Geodeka. Geodeka ini sebenarnya berbasisnya mirip-mirip GIS ya. Cuma ini gratisan, karena kita memang mau trial dulu ya. Kita buat timeline-nya dalam hampir setahun lah waktu itu. Uji cobanya, terus training ke pengawasnya, karena harus mengenalkan semua ini. Gitu. Nah, kemudian setelah ODK jalan, ternyata ternyata banyak hambatan waktu itu. Misalnya batas pelaporannya per bulan 500 pelaporan gitu. Terus total pelaporannya satu apa tiap pelaporan itu satu project. Jadi tidak bisa unlimited project. Jadi kita rubah ke survei 123 yang berbayar dari GIS. Ini bagian dari GIS yang survei 123 itu. Jadi ada perubahan dari GeoDK yang gratisan kita berbayar karena kita akan nyari unlimited fungsinya, termasuk sistem storage datanya ya. Kalau yang Geodeka gratisan tapi unlimited. Tapi waktu itu terakhir Geodeka tuh kita di lock mungkin karena mulai laris ya, saya lihat gitu. Nah, kita merubah dari Geodeka ke Survei 123, kita buat timeline-nya ya. Kan ini akan merubah semua ini, termasuk pengenalannya ke kontraktor kita ulang lagi. Terus ini sekitar setahun sih timeline project-nya. Mulai dari Januari sampai final project Mei, terus Mei-nya ke sini sudah jalan seperti biasa sampai sekarang. Tapi format format GeoDeka sama ke Survei 123 tidak banyak berubah gitu. Nah, ini tampilannya, tampilan dashboardnya hasil dari Survei 123. Ini kan ada beberapa dashboard ya, misalnya volume konservasi main out sama Tinkul. Kualitas rendah dalam hal ini yang dilakukan pemaksimalan itu yaitu main out dan Tinkul ya. Tinkul itu 30 cm. Itu yang dilaporkan. Jadi eh, pengawas siapa yang melaporkan, volumenya berapa, terus jumlah pelaporannya, lokasinya berapa, lokasinya di mana. Itu sudah transparan dan auditable gitu. Seperti itu. Ini contoh-contohnya aja ya. Nah, ini eh, inspeksi. Ini terkait kalau inspeksi itu terkait ini misal ada temuan dilusi atau kontaminan atau sponkom atau bonkol. Bonkol itu kan yang merusak kalau batu bara masuk crusher itu yang merusak titnya itu ya. Itu yang bagian sisipan tapi yang keras kayak batuan beku itu ya, bonkol. Kayak seperti itu. Terus kontaminan wash out. Nah, ini dimasukkan dalam temuan inspeksi ini eh, dipakai pakai survei 123. Ini contoh-contoh tampilan saja ya. Terus ini sama terkait pelaporan. Nah, ini fungsi-fungsinya saja nih untuk eh, apa
jumlah pelaporan itu sama, masih sama ini. Nah, ini terkait tutorialnya. Tutorialnya sebenarnya dia di lapangan menggunakan aplikasi service itu yang di-download di smartphone. Nanti si masing-masing pengawas itu menggunakan ini semua. Jadi tinggal melaporkan kalau umpamanya tidak ada sinyal, dia udah save langsung ini. Nanti begitu dapat sinyal, dia akan send sendiri ke eh, office. Nanti teman-teman geologis yang akan nge-review itu, mengecek benar atau tidak, memastikan validitasnya gitu. Ini langkah-langkah cara inputnya saja nih, Bapak-bapak sekalian. Nah, itu. Nah, itu saja. Itu saja Bapak-bapak. Apakah ada saran atau masukannya? Ya, silakan. Yang lain, masukan atau saran atau sharing ya boleh kalau ada yang Ya. berpengalaman mirip. Ini kita eh, ini waktu itu saya ambil dari materi presentasi saya ke IT ya 2023 Pak Edi. Ini salah satu unggulan inovasi kita menerapkan sistem pelaporan ini kita dapat tropi nih, tropi konservasi GMP 2023. Terus untuk GMP 2024 kemarin kita tropi juga untuk all kegiatan anu teknik penambangan itu. Ya, Tapi sebenarnya sampai sekarang masih diupdate atau bagaimana? masih dipakai terus. Sebenarnya dari ini, kalau membuat sistem ini sebenarnya mudah ya. Yang susah itu eh, mentraining sebenarnya. Itu paling susah. Karena ketika kita membuat sistem ini, kita harus mentraining semua kontraktor itu. Mulai dari level bawah. Kalau mungkin kalau engineer mudah ya bahasanya ya. Tapi ketika kita mentraining eh, operator-operator, nah itu bahasanya harus beda. Materinya itu yang agak rumit kita membuat materi materi geologi batu baranya Oh gitu. gitu. Nah, mau ngasih materinya nggak hanya teknis ini, jadi sampai sampai ke batu bara apa namanya teori batu bara gitu. Kalau untuk level operator enggak, kita paling tunjukkan contoh-contohnya. Ya, maksudnya penyamaan persepsi itu dari Ya, betul. Itu yang paling sulit sebenarnya dari mengembangkan sistem itu paling sulit menyamakan persepsi itu. kalau saya bertanya, eh konservasi ini berarti ujungnya lebih ke efektivitas atau optimalitas atau efisiensi kali ya? Atau gimana? Lebih ke arah mana ini? Optimalisasinya. Optimal. Jadi Ah, maksudnya ah. yang ditambang itu tidak habis lah gitu gampangnya kan. Target Ya, itu kan betul. Semua dimanfaatkan. berdasarkan yang sudah ada pengalaman, gimana? Ada tersisa atau memang bagaimana Ada datanya? tersisa biasanya Pak Oki, yang 30 cm nggak ditambang, sisa-sisa main out itu kan sebenarnya masih bisa dimanfaatkan ya. Gitu kalau kita ambil sisa-sisa main out itu kan ya ada yang tertinggal 10 cm kita ambil ya. Nanti di Hmm. stockpile itu dipisah antara yang produk kualitas rendah sama produk normal. Ini namanya produk kualitas rendah. Katakanlah kalau eh, sebulan dapat 100 ton umpama ya 100 ton. Nanti akan kita blend dengan produk normal. Nah, gitu. Seperti itu. Lama-lama lama-lama ini kepake semua sih dia. Akan terjual semua. Hmm. Gitu. Oke. Untuk ArcGIS Termasuk itu. survei, sekarang pakai ArcGIS survei ArcGIS ya? Ya, betul. Arti survei Berarti satu. langganan di WebGIS-nya ArcGIS. Ya, Esri ya? betul. Kita Esri nambah kan? asli, Pak. Kita nambah satu ini lagi. Nggak maksudnya dari Esri itu. Ya, betul dari Estri. Hmm. Oke. Terakhir Jadi, kita mau mengembangkan untuk ininya, untuk teman-teman wellset geologis. Tapi saya udah nggak nggak di set lagi ya, apakah itu jadi atau enggak. Tapi oh, kalau untuk eksplorasi terakhir yang sudah dikembangkan terkait safety-nya, pakai ini juga dia sistem pelaporannya, iya, sip, sip. gitu ya. Terus dari hasil yang pendataan ini kan bagus banget ya. WebGIS artinya real time ya, real time data, Betul betul. ya kan? Targetnya seperti itu. Walaupun saya nggak tahu ini udah pakai kalau sekarang berbasis apa? IoT itu udah dipakai juga sekali sekali ya. Sudah ini Pak. Di monitoring gitu kan? Nanti ada control room-nya ini. Jadi dimasuk dalam control room, gabung dengan ada di Bro itu ada namanya mining S yang orang nambang, ada CCTV-nya. Itu udah masuk juga ini Hmm, grafiknya. mantap.
Jadi per Ya. minggu itu ada eh, meeting mingguan dengan kontraktor, ini dibahas tercapai atau enggak. Karena ini kan Hmm. ada plannya juga ya, plan kualitas rendah itu ada juga. Apa ini yang disebut ada rekonsil langsung? Ah, betul. Nanti ada rekonsiliasi. Ini masuk dalam rekonsiliasi kontraktor juga ini. Jadi berita acara, targetnya berapa, itu. Ini mempengaruhi performa kontraktor juga. Karena Berarti dibayar juga ya. ya dengan konsep ini, maksudnya ini kan kita terkait perkuliahan ya dalam filosofinya itu kira-kira teknik eksplorasi dengan berbasis WebGIS ini apa keuntungan dan keunggulannya terhadap apa gitu kan? Kalau ini berarti benar ya terhadap apa tadi optimalisasi penambangan ya kan gitu kan ya? Mengapa optimasi sumber daya, Penambangan. betul. Penambahan. Kemudian yang terpengaruh dari teknologi ini berarti lebih di waktu dan eh, tadi optimalisasi itu ya persen Betul. persen yang Transparansinya, validitasinya. ya artinya selama ini misalnya nih saya coba ada yang pengalaman nggak di batu bara berarti selama ini yang dianggap sudah optimal itu ternyata tidak optimal gitu kan Ya, belum belum maksimal, belum ya optimal. kan? Waktu sebelumnya Betul. kan nggak ada perlakuan seperti ini kan nggak semua melakukan ya Belum, belum, karena ini betul. kan ada kos khusus lagi kan oke apakah dihitung ini kan katanya ikut apa namanya apa tadi ikut acara apa nih GMP, Em, good mind. ya itu berarti kan biasanya ada perbandingan antara cost yang dibuat oleh WebGIS dan waktu terhadap benefit perusahaan atau efektif apa namanya tadi konservasinya di kemudian dirupiahkan gitu dihitung juga Oh, gitu ada Pak, ada. Itu ada kan benefitnya ada. Itu ya dalam benefitnya setahun. kira-kira gimana ngaruhnya kemana eh saya lupa, ini dalam tiap tahun ada pelaporannya. Itu berapa ribu US dollar ada itu, khusus konservasi. Ada itu Pak. jadi konservasi ini sebenarnya menghilangkan loss dari perusahaan yang nggak diketahui gitu ya Ya, betul. Edit value. edit value ya selama ini Ya, disadari bahwa kemungkinan itu hanya kesalahan dalam perhitungan cadangan kan betul. ternyata kesalahan dalam bukan kesalahan sih akurasi dalam pengambilan gitu Betul. ya. Betul. Sekarang kan untuk estimasi cadangan kan dia memasukkan faktor konservasi ya. Katakanlah tadinya mintik kan Hmm. 50, sekarang di SDM kan dah mintiknya kan 30 termasuk konservasi. Itu, Pak. Mantap, mantap. Oke, yang lain ada masukan tidak? Silakan, silakan. Izin, izin Pak. Ya, silakan, Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf tadi jaringan saya kurang bagus. Teman-teman, saya mau bertanya tentang bagaimana sistem itu bekerja dalam industri batu bara. Terima kasih. Oh, ya sebenarnya ini aja sih. Eh, Kalau sistemnya pertama kita menyamakan persepsi dulu ya. Apa yang harus diinspeksi, temuannya apa. Oke, setelah itu persepsi sama, terus menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebenarnya semua pengawas itu pengawas ya, pengawas batu bara, terutama batu bara ya, itu dibekali aplikasi ini. Jadi mereka saat bertugas sudah aware, artinya sudah eh, pasti menggunakan sistem pelaporan untuk terkait pelaksanaan konservasi. Itu aja sih, Mas. Nah, nanti sistem pelaporan itu akan dievaluasi oleh teman-teman geologis Berau. Itu nanti ada eh, volume progresnya itu nanti akan dibahas di meeting mingguan biasanya dengan kontraktor. Tapi dalam benefit yang diterima oleh perusahaan dalam setahun itu akan muncul itu sekian US dollar. Nah, itu biasanya ini kan ada beberapa aset kalau Bro. Eh, Keuntungan itu dibagi dengan karyawan yang terlibat dalam proses konservasi ini. Itu Pak Oki. Biasa dibagi itu dari siapa yang ngelit, siapa sekian persen dapat karyawannya gitu. Oh, Gitu. pantesan semangat. Ya, Iya. ya, ya. Oke, Kon- Kontraktor mau melakukan karena ini dibayar juga sih tonasenya ya, berapa tonase konservasi gitu. ya, ya, ya. Ya, tentunya ini akan masuk ke dalam kontrak-kontrak kon apa namanya? Kontrak ya. Job desk-nya Betul, kontraktor. betul. Pas Betul, sebelumnya masuk kan dalam nggak ada, kontrak. pasti nggak mau ngelakuin kan. Awal aja yang sulit itu, kontraktor awal sulit. Ya kan karena Semua tidak semua. ada di perjanjian kan. Ya, betul.
Dan jangan. Oke, oke, oke. Oke, sip. Ada lagi yang kasih masukan? Coba atau di komentari kira-kira. Bertanya, oke, Ya, ya sama silakan. Pak. Ya Pak Mardi, terima kasih waktunya Pak. Ya. Betul menarik Pak ya. Ingin bertanya Pak Martadi, untuk input yang dimasukkan, karena kan sistem itu kan dia biasa pasti ada input ya, Nah, baik betul. dari IoT ataupun manual input. Nah, input yang dimasukkan itu seperti apa datanya apa saja Pak ya, untuk analisa optimalisasi konservasi batu bara. Terus apakah ini seperti kita pemodelan implisit ya? Ibaratnya kita memasukkan data sesuatu data tiba-tiba cadangan atau remainingnya atau bentukan kitnya berubah sendiri gitu maksudnya. Apakah seperti itu? Terus yang kedua, apakah memang sistem ini terkonek dengan FMS ya? Eh, pertama, Terima kasih itu aja. oke, 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 Mas Adi. Kalau ini, ini formnya ada. Kita buat sendiri itu. Katakanlah form untuk pengawasannya apa saja gitu ya. Terus untuk eh, kalau pengawasan itu kayak wash out, terus pinching, terus penipisan, penebalan itu kita buat formnya sebelum nanti form-form itu nanti diupload ke Survei 123 itu. Nanti kalau di aplikasi mana di smartphone-nya nanti muncul itu formnya, nama pengawasnya, nicknya berapa, blok berapa gitu. Nah, ini lebih ke pit monitoring sih, Mas tadi. Bukan bukan kayak kalau datamen itu, kalau datamen kan sekarang ada yang kita masukin Rooflur bisa adjust sendiri ya. Teorinya kan ada yang gitu itu datamen itu. Kalau ini enggak, ini sistem pengawasan sih. Kita jadi pit itu ada sebuah pit, nanti sebentar ada nggak di sini? Saya nggak cantumin sini. Sorry. Jadi pit itu nggak ada perubahan dalam pit sih. Ini kan modelnya untuk pit monitoring aja, Mas Hadi. Jadi sudah diidentifikasi sama teman-teman geologis, estimasi main out yang bisa diambil yang eh, berapa volumenya, tonasenya, luasannya, terus identifikasi batu bara tipisnya di blok berapa, nah, itu sudah dischedulekan, dibuat blok stripnya itu, Mas. Nah, itu yang nanti dimonitor pakai sistem ini. Oh, kopi. Berarti join sama FMS ya, Fleet Management Systemnya ya, yang ada di PIT ya. Nah, betul, betul, betul. Join. Ini untuk eksplorasi nanti bisa sih Mas Hadi. Katakanlah untuk safety eksplorasi itu kita udah pakai ini juga sih. Setiap temuan inspeksi itu udah terplotting juga. Tindakan apa keadaan berbahaya gitu-gitu. Itu udah bisa ini. Keunggulannya sih ini karena ini ya, biarpun nggak ada sinyal dia save dulu. Begitu ketemu sinyal dia akan ngirim itu otomatis itu. Termasuk untuk kontaminan mungkin ya Pak ya. Ah, betul. Untuk kontaminan kita pakai ini juga sudah temuan-temuan itu. Nah, ini kan ada jumlah berapa tonase yang terkumpulkan. Ini langsung kontraktor sendiri yang menghitung itu. Baru kita validasi. Nanti validasinya di office kita pakai Ruflur Actual itu, oh bener nggak hitungannya. Karena mereka nyatet kan ya untuk tagihan juga ya. Kopi Pak Mat tadi. Terima kasih Pak infonya Pak. Oke. Sip. Ya, nggak ada lagi? Sudah cukup ya? Atau gimana? Kalau saya nanya, kalau pendataan seperti ini hanya khusus di volume atau ada melakukan analisis lagi di analisis? Enggak. Volume volume aja sih Pak. Oke. Jadi bantu ketebalan ya maksudnya, Iya, ketebalan. Nah, utama. Sama potensi deviasi kualitas biasanya. ya kualitasnya maksudnya dianalisis kualitasnya. Nggak katakanlah kalau terutama terkait ini ya sebaran bonkol ya. Bonkol itu kan high as ya. Ya. Nah, di situ nanti. Karena itu bonkol itu treatmentnya sulit sekali itu sampai kita mengadakan alat namanya bucket screener. Itu kan keras sekali ya sisipannya ya.
dia proses kimiawi itu. Jadi kalau itu sampai ke tambang, crusher itu bisa rontok gitu gigi-gigi crusher. Nah ini setiap kontraktor udah ini nih invest itu kayak Pama, Buma itu invest sudah. Jadi geologis sudah harus bisa memperkirakan sebelum kontraktor invest bucket screener, kita harus bisa menentukan berapa volume. Nah, data-data ini, data-data historical ini yang bisa jadi ini apa referensi selain data bor ya. Jadi kita estimasikan nanti ketemu volume apa on call sekian ribu ton. Masih relevan nggak kalau kontraktor invest bucket screen? Ah, nanti sampai arahnya ke situ. Itu setiap tahun diminta itu. Ya, ya. Oke, sip, mantap. Berarti ini tiap tahun dikonvensikan lagi nih. Ya, betul, Pak. Nah, tahun ini dikonvensikan lagi, diupdate gitu. Masih sih, Pak. Tapi Masih. yang intens sekarang masih ini baru beberapa hari ada kontraktor minta ini sih dia training lagi training karena ada karyawan baru training lagi geologi batu bara gitu. Lebih lebih banyak ke pemahaman ini persamaan persepsi. Kalau ini mesti update terus ya Pak, Sip, sip. teknologi. Mantap, mantap. Oke, terima kasih Pak Martadi atas waktunya. Tadi kok Ya, Pak. Selasa tidak banyak masukan ya, cuma banyak konfirmasi ya. Oke. Oke, seperti itu. Nanti slide ini diubah format menjadi sebuah tulisan seperti paper gitu, gitu ya, Oke, untuk Pak. dilaporkan nanti. Tapi kumpulinnya nanti di belakangan ya, di Elinas di pertemuan-pertemuan setelah UTS nggak sekarang. Ini kan nanti UTS sendiri. Oke. Kemudian dari tugas yang sudah masuk, sekarang gantian Pak Asep Sudrajat. Sudah siap, Pak? Pak Asep Ya, mana? baik, Pak Oki. Oke, langsung di-share aja, Pak. Monggo. Baik, Pak. Bisa kan? Nggak bisa. Oke, siap. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Di sini saya coba menjelaskan tentang pemuatan batu bara dari tongkang ke Mother Vessel menggunakan conveyor colloding. Mohon maaf jika PowerPoint-nya cukup sederhana ya, Bapak-Bapak. Di sini sistemnya conveyor colloding adalah sistem mekanis yang memindahkan batu bara dari tempat penyimpanan ke kapal untuk pengiriman. Proses ini merupakan bagian dari cold handling system. Cara kerja conveyor colloding atau kita biasanya disebut CCL menggunakan sabuk perjalanan yang gerakan motor listrik. Proses ini termasuk pemeriksaan kebersihan kapal dan layak tidaknya muatan. Conveyor dilengkapi dengan sistem pengontrol debu untuk mengurangi polusi. Manfaatnya membantu mengurangi waktu dan biaya transportasi atau pemuatan, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko kecelakaan dibandingkan dengan metode manual. Jenis conveyor itu ada beberapa macam, antara lain ada bed conveyor, chain conveyor, screw conveyor, bucket elevator, upfront conveyor, dan overhead conveyor. Di sini lebih ke bed conveyor. Di slide selanjutnya itu akan saya jelaskan sistem conveyor colloding itu sendiri. Nah, eh, conveyor colloding itu dalam penerapannya di pertambangan batu bara, terutama dalam pengangkutan dan pemindahan batu bara. Nah, di sini pada tempat saya dulu bekerja itu menggunakan kontraktor yang menyediakan alat namanya conveyor colloding. Itu disebutnya ada nama conveyor collodingnya Ocean Flow. Ini adalah tipe tipe dari spesifikasi dari conveyor colloding itu sendiri. Nah, ini sistemnya. Di sini ada excavator, ada hopper untuk masukkan ke conveyor, selanjutnya akan dimuat ke dalam vessel. Nah, ini juga sistemnya. Di sini ada beberapa conveyor, ada uh, movable hopper and feeder. Jadi feeder dari sini maksudnya adalah pembawa dari tongkang nanti masuk ke hopper, selanjutnya masuk ke conveyor deck. Di sini batu baranya diangkut menggunakan conveyor ke atas. Di sini ada conveyor climbing sama conveyor relay. Di sini kapasitasnya
maksimal 2.500 ton per jam. Nah, selanjutnya itu ada conveyor tripper. Conveyor tripper itu pemindahan setelah naik, batu bara akan dipindahkan ke vessel. Di sini juga spesifikasinya itu eh, kapasitasnya 2.500 ton per jam, rata-rata sama untuk konveyornya karena harus seimbang pada saat di supply dan proses pemuatan. Di sini juga masih sama. Di sini ada mooring winch for river barge. Jadi pada saat barge itu sandar, itu harus disesuaikan dengan posisi dari conveyor colloding itu sendiri. Nah, ini pump and axial machinery. Jadi di sini juga eh, dijelaskan spesifikasi dari eh, conveyor itu sendiri. Di sini juga ada sistem eh, apungnya atau barge-nya. Jadi conveyornya disimpan di barge terapung supaya memudahkan pada saat operasional. Nah, ini sketsanya. Jadi kalau misalnya di sini ada mother vessel, kalau Bapak Ibu mau tahu tentang mother vessel untuk pembuatan batu bara, di sini conveyor collodi, ini sketsanya, di sini tongkangnya. Tongkangnya bisa sandar 2 tongkang. Nah, di sini ada eskavator yang bisa berjalan ke sisi kiri dan satu lagi ke sisi kanan untuk memuat batu bara dari tongkang, pindahkan ke hopper. Setelah dari hopper lanjut masuk ke vessel. Di sini juga ada sistem air water spray untuk mengurangi debu dan juga ada sistem untuk pengambilan sampel batu bara. Di sini sudah sama kanan kiri ini untuk jadi ada 2 double handling untuk mempercepat pemuatan. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, Pak. Jadi tongkang sandar, di sini conveyor colloding, dimuat dari tongkang, masukin ke hopper, dimuat menggunakan conveyor, lalu akan jatuh ke palka vessel. Begitu sih, Pak, kurang lebihnya untuk conveyor colloding ini itu sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silakan kawan-kawan yang di sini. Ada yang mau disampaikan? Di pas nih ya. Tadi nambangnya konservasi, sekarang ngangkutnya, Pemuatan, ya. membuat ya. Loading. Ya, Betul, ya. Pak. Loading. Saya tanya dulu Ya, Pak. untuk ya untuk yang disampaikan ini apakah saya tadi judulnya apa lupa saya? Pemuatan batu bara, Pak. Gimana? Judulnya pemuatan batu bara dari tongkang ke mother vessel menggunakan conveyor Conveyor colloding, Pak. loading. Oke. Untuk conveyor loadingnya ini itu kira-kira Ya. dari pembahasan teknologinya itu gimana? Ada kebaharuan atau memang lebih di efektivitas atau memang metode metode Eh, iya. Yang pertama pembaharuan, iya Pak, karena sebelumnya vessel itu ada 2 tipe vessel sebetulnya Pak, ada vessel gear grab dan gearless. Nah, mereka menggunakan grab manual. Jadi itu prosesnya lebih lama Pak. Dengan adanya kemajuan teknologi, conveyor itu disimpan di tongkang terapung sehingga bisa mengoptimalisasi proses loading itu sendiri sih Pak. Begitu. Ya. Jadi lebih ke mengefisienkan waktu ya, Efisiensi waktu Pak. efisiensi waktu. Betul. Kalau perbedaannya dengan misalnya yang dahulu sebelum metode ini ditemukan dan sekarang itu kira-kira eh, signifikansinya di mana? Waktu berarti kan ada muatan, ya kan? Betul. Nah, Betul. muatan tetap sama ya dimaksimalkan di mother vessel itu Sama. sama. Betul. Kalau waktu mungkin waktunya Lebih cepat, Pak. signifikan nggak? Jadi Harian atau acuannya harian, Pak. Jadi acuannya itu adalah jika menggunakan Grab itu pemuatannya maksimal 8.000 metrik ton per hari. Sedangkan untuk call loading ini itu 22.000 metrik ton per hari. Jadi perbedaannya cukup signifikan, Pak, bisa dari cepet loading kabur? rate-nya. Iya, Betul. mother vesselnya bisa cepet kabur nanti.
Jadi Betul. secara Jadi pihak tambang kita tidak terkena demorage, Pak. Begitu. ya, ya itu dia. Oke. Ini Ya. kasusnya di mana tadi? Mother vessel di Eh, di di Muara. Muara Pantai, Pak. Kalau untuk tambangnya di Berau, Kabupaten Berau. Oh. Sebelahnya Ini tambang Pamar tadi. Muara Pantai itu Kaltim Tarakan atau di mana ya? Kaltim. Kaltim agak utara, Pak. Dekat Kaltara. Iya, iya. Ya. Oke, oke. Oke. Kalau untuk tongkang pembawanya, ya, Ya. pembawanya itu apakah ukurannya bebas atau tertentu? Kalau Eh, ukurannya itu tergantung dengan eh, kondisi sungai, Pak. Dan kondisi yang pada kayak ini, saat, yang di studi ini, betul. yang di studi ini berapa dia? Atau Oh, bebas? kalau bebas, Pak. Kalau di sini bisa 270 sampai 330 sampai 330 jumbo juga bisa, Pak. Jadi Hmm. sampai muatan 10.000 metrik ton juga bisa untuk Oke. sandar. Yang sesuai dengan Betul. settingan tadi alatnya yang apa tadi katanya? Betul. Eskavator bisa bergerak bergeraknya satu arah itu ya? Satu arah. Jadi ada kanan kiri, Pak, gitu. Ada Eskavator 3 atau ekskavator. eskavator atau maksudnya dia pakai roda atau dia sudah di apa fix Ada relnya, Pak. Jadi ada ada rel ya sudah modifikasi pakai rel sedikit, ya. ada relnya ya. Betul. Jadi nggak bisa dilepas maksudnya eskavatornya terikat dengan mother vessel ya. Terikat dengan conveyor colloding ini, Pak. Di Hmm. posisinya di bars, floating bars. Oke, oke. Gitu. Sip lah. Oke, jadi itu lebih ke teknologi metode ya, modifikasi yang mengefisiensikan, iya ya, tambah cepat nambang Efisiensi berarti orang. pemuatan, Pak. Betul. Iya. Dari 8.000 jadi hampir 3 kali lipatnya bisa lebih cepat gitu, Pak. Tapi ya kecepatan 3 kali lipat itu, sehingga Ya, dua setengah sampai 3 kali lipat ya. Itu ya, kan 8.000 ke 22.000 tadi ya. Ya, ya. berkali lipat itu dengan misalnya dihitung dengan misalnya di apa namanya tongkang yang berjalan 270 330 itu kan mereka itu Ya, berjalan dengan waktu yang secara teknologi berbeda-beda. ya maksudnya masih apa tongkang bisa lebih cepat sekarang atau tetap aja sama dari zamannya Pak Harto yang Sama, dulu. Pak. Kalau tongkang akan tetap sama dari zaman dahulu. Cuman jadi nanti pihak logistik akan mempersiapkan berapa jumlah tongkang yang diperlukan sehingga eh, biasanya kita menghitung 80% kargo baru kita mulai muat. Jadi sambil pemuatan ke vessel kita nunggu tongkang balikan gitu, Pak. Jadi tidak ada waiting cargo di situ. Nah itu maksud saya. Oh berarti Ya, tongkangnya diperbanyak. Jadi itu, Pak. ini mempengaruhi kontraktor tongkang ini ya. Loading Hmm. rate-nya, betul, Pak. Oke, siap. Betul. Ada lagi? Ada masukan dari kawan-kawan yang lain yang punya bidang sama yang bermain di ini loading ini? Ada masukannya? Izin bertanya, Pak Asep. Silahkan, Pak. Oke, saya ingin tahu Pak, kan pada saat loading dari tongkang ke mother vessel kan pasti akan menimbulkan debu ya Pak, karena kan Ya. jatuhannya batu bara ke tongkang. Apakah ada penanganan untuk pada saat pekerjaan itu Pak terkait debu yang ditimbulkan di mother vesselnya ketika batu bara sedang loading Pak? Ya, jadi yang saya telah sebutkan tadi, conveyor conveyor colloding ini sudah menyediakan water spray, Pak. Teknologinya begitu. Jadi water spray, kalau misalnya kita muat manual menggunakan Grab, itu tidak ada teknologi water spray. Jadi manual saja, mau itu debu, mau itu apapun itu pasti akan mencemari lingkungan. Tapi dengan adanya conveyor colloding ini, karena dia menggunakan conveyor dan di situ ada sistem water spray-nya, itu akan mengurangi dari polusi udaranya. Begitu, Pak, terkait debu. Begitu untuk conveyor colloding ini. Oh Begitu, ya Pak siap baik. Mega. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Mm-mm. Baik, sama-sama, Pak. Eh, Sana ya, em, teknologi conveyor colloding ini apakah semua udah melakukan sekarang atau memang satu dua aja? Satu dua saja, Pak, karena memang ini cukup mahal rate penyewaannya. Jadi beberapa tambang PKP 2B atau IUP OP yang besar
yang notabene cost-nya bisa harganya bisa mengcover cost, biasanya menggunakan conveyor colloding. Tapi kalau misalnya tidak, harga yang kurang bagus, bisa menggunakan uh, floating crane. Jadi sistemnya bukan conveyor tapi pakai grab gitu, Pak. Dipindahkan dari tongkang ke vessel, hanya menggunakan Ya. grab. Oh, berarti ada sisi di mana costnya jadi meningkat tajam atau meningkatnya sebenarnya signifikan nggak? Sebetulnya cuman sekitar eh, setengah dolar sampai 0,8 dolar sih Pak sebetulnya. Cuman Oh, image-nya kalau menggunakan conveyor colloding ini sudah mahal begitu, dan tidak semua perusahaan pemuatan batu bara itu mempunyai conveyor colloding. Dan ya. biasanya conveyor colloding ini dia eh, harus berkontrak secara kuantiti dengan pihak penambang, Pak. Begitu. Iya, karena harus 20.000 itu yang 22.000. bahasa kan saya tadi kan, berarti kan dia harus semuanya Betul. gede kan. Minimal produksi dalam 1 tahun 2 juta sampai di atas 2 juta itu masih efisien untuk menggunakan conveyor colloding. Tapi kalau produksi batu bara kurang dari 2 juta, mungkin pertimbangannya akan menggunakan floating crane biasa, tidak menggunakan conveyor colloding. Ya, siap ya. Oke, sekarang coba lihat di slide keberapa ya, yang ada diagram alirnya itu ya. Di sini, Pak. Oh, ini operating, ini teknis aja ya. Ya, Pak. Oke ya. Em, Pak Asep ini jurusan perkapalan Bang? Bukan ya? Bukan, Pak, saya pertambangan, tapi kebetulan saya menangani dari mulai marketing, quality, dan pengapalan, jadi sedikit pahamnya ngerti gitu, Pak. Oh iya, iya. Bagus lah, bagus. Ini saya belajar lah kalau gitu. Saya lagi ngapalin Siap, kapal. Pak. Ini susah banget ya. Bahasanya tuh bahasa perkapalan agak bingung ya. Hmm. Iya, Pak. Tapi luar biasa lah. Masih belajar juga saya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau mau ini kuliah perkapalan ini sebelah. Ini susah itu. Oke. Jelas ini kalau Mother Vessel sendiri berarti rakitan dari mana nih? Tiongkok atau Eropa ini? Tergantung sih, Pak. Dia Yang banyaknya itu dari Yunani sih, Pak, banyaknya oh untuk gitu. vessel-vessel gitu ya, yang membuat vessel. Tapi sekarang Tiongkok juga sudah mulai membuat banyak vessel juga, Pak, dari sana. Cuman kan nanti lisensinya tergantung lisensi dari negara mana, begitu sih, Pak. Ya, ya, ya. Jepang juga ada Mitsubishi seperti itu juga buat vessel juga, Pak. Oke. Oke, intinya Gitu. dalam sisi teknologi eksplorasi ya, kalau teknologi lah minimal teknologi ini juga pasti, eh tapi karena pemakaiannya tidak semua perusahaannya, khususnya PK2, PK yang volumenya gede-gede ya. Kalau mungkin juga Ya, kalau betul, tren Pak. harga udah kebaca, mungkin juga nama-nama orang menggunakan ini, jadi makin percepat karena batu bara itu Betul. kan bukan produk akhir ya, dia Proses. bahan raw material yang jadi energi dibakar kan atau di lineman. Beda sama logam ya. Betul, Kalau Pak. kata smelter yang mempengaruhi, ketika smelter itu teknologi tinggi, permintaannya semakin besar, ya kan? Hmm. Kalau batu bara Bisa, betul. permintaannya besar, tapi daya angkutnya terbatas sebenarnya, setahu saya, ya kan? Jadi ini mempengaruhi. Intinya pasti percepatan Betul, Pak. pertambangan mempengaruhi. Jadi RKB-nya berubah ini perusahaan ini kayaknya. Betul. Ya, yang mempengaruhi sampai sektor sana ya, jelasnya itu. Termasuk yang tadi kalau misalnya kita gabung sama Pak Ya, Marta lagi, betul, Pak. konservasi lebih lebih banyak lagi krunya berarti kalau gitu. Kan nambahnya lebih cepat. Ya, ya Betul. intinya Betul, dalam Pak. pelajaran filosofinya teknologi itu memang kemarin saya sebutnya pengefisienkan dan mempercepat. Tapi apakah dia bisa menemukan konsep baru atau tidak, nah itu yang belum diketahui. Kalau ini kan lebih ke optimalisasi ya. Tadi juga Pak Martadi lebih optimalisasi, Pak Asep juga lebih ke sama sih optimalisasi. Jadi percepatan, lebih ke percepatan, tapi lebih karena cost itu kan sangat berpengaruh pada waktu ya. Cost sangat berpengaruh Ya, terhadap betul. waktu. Dan itu waktu itu lebih mahal harganya ya. Betul, Ya, Pak. ya sama ini kuliah nih harus 2 tahun lulus ya. Kalau nggak lulus kan lebih mahal. Amin. Mahal itu Semoga bukan kita harga. lulus barengan, Pak. Nah, semoga aja. Semangat ya terus Pak ya, sampai akhir nanti ini semua. Ya kita di kalau memang di Amin. S2 juga seperti ini. Saya juga pernah
Ya kadang-kadang saling sharing ini lebih nyaman. Karena saya sendiri kan bidangnya eksplorasi awal ya. Batu bara juga Oke, eksplorasi baru-baru aja. Jadi nggak terlalu, yang ini kan technical banget. Oke, nanti terima kasih Pak Syed Sudajat atas waktunya. terima kasih Pak. Terima kasih Um, teman-teman. Oh, Pak Fajar mungkin ada yang ditanyakan Pak tadi. Baik, saya. oh, ada yang mau nanya lagi? Silakan, silakan. Boleh, boleh. Izin bertanya sedikit, Iya, Pak. silakan Pak Fajar. Oh ya, kelebihannya metode itu dari metode lain apa, Pak? Iya, Pak Fajar, sesuai dengan yang tadi kita diskusikan itu penghematan waktu pemuatan, Pak. Jadi yang dalam satu hari, kalau teknologi sebelumnya hanya 8.000 metrik ton per hari, kalau ini bisa sampai 22.000 metrik ton per hari. Begitu Pak Fajar. Ya, maaf tadi kurang dengar, Pak. Iya, nggak Dari apa-apa Pak. Aman Pak. Pak. Aman Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, gitu ya Pak Fajar. Jadi di batu bara, kalau pengangkutannya bisa lebih cepat 3 kali lipat, artinya gajinya naik 3 kali lipat juga lah minimal kan gitu. Oke, sip. Terima kasih tadi Pak Martin, Pak Asep. Yang lain nanti Baik Pak, mungkin terima minggu depan kasih ya. Pak. Jadi gini nanti tadi kalau ada yang dirasa masukan bisa nanti pokoknya jadinya seperti jurnal, ini 10-11 halaman. Nanti jadi sebuah tulisan, monggo judulnya bisa divariasikan kembali ya. Nanti dikumpulkan tapi nanti setelah UTS. Nanti kita setelah UTS lah, jangan sekarang. Karena nanti kan ya walaupun ini udah berarti sudah Pak Mar tadi sama Pak Asep sudah itu ya udah selesai tugasnya kan. Bisa tinggal mendengar dan memberikan masukan. Lalu untuk yang lain diharapkan tetap ngumpul ya, dikumpulkan. Monggo kalau ada yang mau berdua silakan. Tadi udah ada yang berdua itu mungkin minggu depan ya. Coba disiapkan presentasi. Kalau nggak presentasi juga apa kayak tadi misalnya draft buku yang ya diskusi saja. Kita nggak mesti buat sebuah slide PowerPoint atau eh, poster gitu nggak. Jadi bebas aja. Oke, oke. Terima kasih atas materinya dan waktunya. Yang lainnya di Baik sini Pak, terima kasih ya Pak. sama-sama ya. Jadi Ya, terima kasih, Pak. ini saya rekam tapi saya tidak share ya. Mungkin share link aja nanti kalaupun ini karena biar untuk komersi. Kalau di share ke publik saya nggak tahu ini masuk ke masih rahasia negara nggak tadi itu? Masih rahasia nggak? Nggak ya. Teknologi itu udah umum ya. Umum, Pak, sudah, Yang Pak Pak. Amar tadi aman itu. Kalau di Aman link sih, Pak. aman ya. Kali biasanya karena itu SDM juga ini ya, biasanya terus biasanya SDM ngasih masukan ke company-company lain juga gitu sih. Coba pakai ini Pak gitu. Kita Ya, kayak saya. bucket screener juga kan di foto terus perusahaan-perusahaan lain biasanya ada yang ngadop gitu. Oh ya sip lah. Oke berarti misalnya saya share ke mahasiswa sih kalau saya sih paling. Kalau share ke investor nanti untung nanti Pak Asep sama Pak Amar tadi. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf Apalagi kalau kalau ada kata. Ya. Oh, mau nambahin apa? Cukup. Ya, cukup Pak, cukup. cukup ya. Ya. Oke, nanti kalau ada bicara silakan di WA juga bisa silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Baik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah.